Kita sudah ada 7 atau 8 orang ini. Pasti kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kalau lihat situasi keadaan di sekitar kita ini, mungkin ada keluarga-keluarga yang tidak bisa mengadakan ibadah seperti kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, suatu kesempatan yang indah, mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Allah. Kita minta urapan, minta kuasa daripada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap langkah kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama ayat pertama ini. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kelima. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan memberikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Silakan duduk. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau renungan tadi malam berbicara tentang biarkan Allah berkarya, biarkan Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, firman Allah akan berbicara tentang sebuah janji. Sebuah janji. Di sini diceritakan di dalam Yosua pasal yang pertama, Yosua ditugaskan oleh Tuhan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Yosua yang masih muda ini, sudah sekalian, dia masih ragu. Dia merasa tidak mampu. Dia merasa tidak kuat memimpin bangsa yang begitu banyak itu. Oleh sebab itu dia katakan, Tuhan berbicara kepada Yosua. Di sini dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini adalah janji daripada Allah terhadap Yosua. Supaya Yosua kuat, supaya Yosua tegar, supaya Yosua mampu menghadapi semua ini. Supaya tidak ada tawar hati di dalam kehidupan Yosua. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Demikian aku akan menyertai engkau seumur. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Ini janji penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Pada saat pagi hari ini, kita tidak tahu sampai kapan kita menghadapi ujian, pencobaan seperti ini. Kita dilarang keluar, kita dilarang beraktivitas, kita dilarang berbuat sesuatu di luar rumah. Sampai kapan kita tidak tahu. Begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan yang dihadapi oleh kita. Ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara pada saat pagi hari ini. Saya tidak mampu Tuhan untuk melangkah seperti ini. Bagaimana kita bisa hidup Tuhan? Bagaimana kita bisa makan? Bagaimana bisa mencukupi keluarga kita? Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menjadi keraguan di dalam setiap kehidupan kita umat manusia saat-saat ini. Tetapi pagi hari ini Tuhan berbicara lewat saya dan saudara, memberikan kekuatan, memberikan kebebasan, memberikan penyertaan bahwa Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Tuhan akan menyertai waktu kita. Oleh sebab itu mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus bimbang? Mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus ragu-ragu untuk menjalani kehidupan ini? Selama kita berserah kepada Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ini janji firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan ayat yang kelima ini.
Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Walaupun langkah-langkah kita terkadang kita menghadapi kerikil-kerikil, menghadapi halangan-halangan, menghadapi rintangan-rintangan. Tetapi percayalah, Tuhan akan senantiasa membuka jalan, memberikan kesempatan bagi kita. Kalau pujian tadi dikatakan, walaupun 1000 rebah di kiriku, di kananku, 10.000 di kananku, tetapi saudara sekalian, umat-umat Tuhan tidak akan dibiarkan tergeletak. Umat-umat Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Dengan kata lain, bukan semua umat Tuhan, tetapi umat-umat yang mengasihi Tuhan. Umat-umat yang percaya kepada Tuhan, umat-umat yang sayang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, kita percaya, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat-umat kesayangan Tuhan. Karena apa? Kita buktikan satu hal, kita bisa berkumpul bersama ini, membuktikan bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun keadaan di lingkungan kita tidak memungkinkan, kita bisa berkumpul. Kita boleh memuji nama Tuhan, kita boleh meninggikan nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tetapi sudah sekalian kasih Tuhan, tetapi kita sering janji Tuhan itu tidak kita terima. Tuhan, Engkau sudah berjanji di dalam setiap kehidupan saya. Engkau sudah berfirman bahwa Engkau akan menyertai saya, Engkau akan memberkati saya, Engkau akan menuntun setiap langkah kehidupan saya. Tetapi janji itu terkadang kita tidak terima. Kita tidak menerima janji-janji itu. Kenapa, saudara sekalian? Ada janji-janji yang Tuhan tidak, janji Tuhan itu kita tidak bisa menikmati. Berarti janji Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa kita tidak bisa menikmati janji Tuhan itu? Hal yang pertama, karena kesalahan kita sendiri. Tuhan tidak menepati, Tuhan kita belum bisa menerima janji Tuhan. Hal yang pertama, karena kesalahan kita sendiri. Bukan kesalahan Tuhan, kesalahan kita sendiri. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16. Ayat yang kedua. Nah, dari belakang saudara Yosi dibacakan Kejadian 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Amin. Ini salah satu kesalahan kita sendiri. Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarai, suatu saat kamu akan menerima anak. Kamu akan menerima anak. Sebab anak itu, saudara sekalian, suatu perjanjian dari Allah bagi Abraham. Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberi kebahagiaan, Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi Abraham dan keluarganya. Dengan sebuah anak. Yang dikatakan bahwa anak itu, keturunan Abraham itu akan seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Tetapi sudah sekali kasih Tuhan Yesus Kristus, janji yang Allah sudah rancang sebegitu rupa digagalkan oleh iman kita yang lemah. Digagalkan oleh karena perbuatan kita, digagalkan karena pemikiran kita, digagalkan karena kita sendiri mengambil keputusan yang fatal, mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang mengakibatkan mengapa janji Tuhan itu tidak terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Terkadang saudara sekalian, kita mengambil keputusan yang fatal, yang tidak sesuai dengan janji dan rencana Tuhan. Di sini dikatakan bahwa berkatalah Sarai kepada Abraham suaminya, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Ini perkataan yang mempengaruhi, perkataan negatif yang mempengaruhi suaminya, yang mempengaruhi Abraham untuk tidak bisa menerima janji daripada Tuhan itu. Yang celakanya saudara sekalian, Abraham sang suaminya itu mengiyakan, mengamini, menyetujui pendapat dan rencana daripada istrinya. Ini yang mengakibatkan saudara sekalian. Ini yang menjadi pelajaran bagi saya dan saudara pada saat pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menyertai dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan akan menyertai kita. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai,
apa yang kita perlukan, Tuhan sudah berjanji menyediakan bagi saya dan saudara. Tetapi saudara sekalian, mengapa hidup saya masih seperti ini? Mengapa kehidupan kita masih seperti ini? Keadaan kita masih seperti ini. Ini salah satunya saudara sekalian. Kita kurang mendekatkan diri, percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu memelihara Tuhan. Tuhan memelihara kita saudara sekalian. Tuhan berjanji akan menyertai kita, tetapi kita tidak begitu kuat. Tidak mungkin Tuhan menolong saya. Saya sudah keadaan seperti ini. Mana janji Tuhan itu? Mengapa hingga kita mengambil keputusan sendiri yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan? Sebenarnya Tuhan tidak akan memberkati kita. Berkatnya sudah mulai turun, mau kita terima. Tetapi karena kita tidak tekun di dalam iman, maka berkat itu kembali kepada Bapa. Kita tidak bisa menerima. Itu yang mengibatkan mengambil keputusan yang fatal karena kesalahan kita sendiri. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-78. Mazmur 78. Nanti Willy yang membacakan firman Tuhan, berdiri. Oke, Mazmur 78. Ayatnya yang ke-40 dan 41. Beberapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Amin. Beberapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun. Ini maksud bangsa Israel. Dan menyusahkan hatinya Tuhan di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti yang kudus dari Israel. Ini mengapa kita seringkali tidak menerima janji daripada Allah? Karena kesalahan kita sendiri sering kita mengecewakan hati Tuhan. Pernahkah kita mengecewakan hati Tuhan? Kita berbicara dengan jujur, kita jawab dengan hati kita. Walaupun orang lain tidak tahu, orang lain tidak mengerti, saudara sekalian. Orang tidak paham akan kehidupan kita. Tetapi Tuhan berbicara pada saat pagi ini, berkata kepada saya dan saudara. Pernahkah kita mengecewakan hati Tuhan? Pernahkah kita memberontak terhadap Tuhan? Pernahkah kita tidak berbuat baik kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah baik di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita berbuat sebaliknya? Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Berapa kali? Ya, katakan. Berarti lebih dari satu kali. Berulang-ulang dia memberontak terhadap Allah. Berulang-ulang bangsa Israel mengecewakan hati Tuhan. Sudah diberikan makanan, minta minum dikasih minum, kepanasan diberi tiang awan, kedinginan diberikan tiang api, dan sebagainya. Kurang apa Tuhan itu terhadap bangsa Israel? Apa yang diperlukan? Dikasih makan sangat kenyang dengan burung puyuh, masih berontak lagi. Sudah sekalian, bukankah kita seperti itu saat-saat ini? Mungkin waktu-waktu yang dahulu mungkin kita seperti ini. Kita tidak mengingat kebaikan Tuhan, tetapi kita memberikan kekecewaan bagi Tuhan. Mana buktinya Tuhan menolong saya? Mana buktinya Tuhan memberkati saya? Mana buktinya menolong saya? Mana buktinya, saudara sekalian? Sering kita berkata demikian di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tetapi pada saat malam hari ini, supaya berkat Tuhan seperti yang Yosua katakan, yang seperti yang Tuhan katakan pada Yosua, aku akan menyertai kamu. Tidak ada yang bangsa yang bertahan melawan kamu. Berarti saudara, kekuatan Tuhan itu lebih besar daripada kekhawatiran kita. Kekuatan Tuhan itu lebih besar daripada kemustahilan kita. Kekuatan Tuhan lebih besar dari segalanya. Oleh sebab itu saudara sekalian, pada pagi hari ini sering kita tidak menerima janji daripada Tuhan. Ini menjadi perenungan kita. Mungkin karena ada kesalahan yang kita perbuat, yang kita lakukan terhadap Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita renungkan. Kalau memang ada kesalahan, kalau memang ada yang kita mengecewakan hati Tuhan, kita berkata dalam hati kita, ampuni kami Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Mungkin saya selama ini kita sadar atau tidak, sering mengecewakan hati Tuhan. Sering memberontak terhadap Tuhan. Tetapi pagi hari ini, menurut firman Allah pada saat hari ini, untuk menerima pembenaran daripada Tuhan, untuk menerima penerangan janji daripada Tuhan, saya ingin bertobat. Saya ingin mengambil keputusan dengan benar. Saya ingin mengambil keputusan sesuai dengan kehendak dan rencana.
Yang kedua, mengapa kita seringkali tidak menerima janji daripada Tuhan? Karena merasa terlalu lama. Pernahkah kita merasakan, Tuhan, sudah sekian lama saya berdoa. Tuhan, sudah sekian lama kami bergumul. Tuhan, sudah sekian lama kami menantikan janji-Mu. Katanya Engkau tidak akan membiarkan kami seperti ini. Tapi kenyataan sampai detik ini Tuhan, saya mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan. Mengapa saudara sekalian? Mari kita buka Kejadian 15. Kejadian 15 ayat yang kelima. Ini Pak Edu bacakan Kejadian 15 ayat yang kelima. Kejadian 15 ayat kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Katakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang kita garis bawahi yaitu kata nanti. Nanti ini berbicara dengan waktu. Nanti itu bisa 1 jam lagi, bisa 10 jam lagi, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, dan seterusnya. Nanti keturunanmu akan seperti itu. Seperti apa yang kamu lihat. Seperti bintang-bintang di langit. Seperti pasir di tepi lautan. Nanti keturunanmu. Tapi kenyataannya sudah sekalian, sudah sekian lama sudah sekalian. Abraham, berapa tahun Abraham menanti, tidak menerima janji itu. Abraham dan istrinya merasa terlalu lama Tuhan. Saya sudah tua seperti itu terlalu lama.